Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi hari dapat bersama-sama hadir di kuliah perdana mata kuliah Islam dan Pembangunan Ekonomi. Mata kuliah inilah mata kuliah pilihan bagi Anda dan terima kasih Anda sudah memilih mata kuliah ini sebagai bagian dari perjalanan Anda sebagai mahasiswa yang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gajah Mada. Nah, teman-teman sekalian, jadi mata kuliah ini sebenarnya ditawarkan paralel. Kita punya kelas Islam dan Ekonomi untuk Anda di kelas reguler, dan kita juga punya kelas Islam and Economic Development untuk mahasiswa International Undergraduate Program. Maka nanti slide yang saya gunakan biasanya sama, masih tetap dalam bahasa Inggris, tetapi di kelas ini penyampaian saya akan dalam bahasa Indonesia. Tapi juga bisa double language, gitu apa, bilingual gitu ya, karena nanti materi-materi kita juga banyak yang berasal dari sumber-sumber berbahasa Inggris. Nah, teman-teman sekalian, pada sesi pertama ini kita akan mulai memperkenalkan beberapa gagasan yang terkait dengan mata kuliah kita, tentang Islam, tentang pembangunan ekonomi, tentang mengapa kita harus mendiskusikan Islam dan pembangunan ekonomi. Dan juga nanti saya akan membahas secara singkat rencana studi kita selama 1 semester ke depan. Nah, baik teman-teman sekalian, sudah siap ya? Jadi saya akan mulai dengan beberapa ide dasar tentang Islam dan pembangunan ekonomi. Oke, jadi Islam and Economic Development atau Islam dan pembangunan ekonomi. Kode kita adalah ECO 3113. Sesi pertama, introduction, gitu ya. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan yang terkait dengan judul mata kuliah kita, Islam and Economic Development, gitu ya. Apa yang kita maksud dengan Islam di sini, gitu ya? What do we mean by Islam in this course? Jadi, Islam yang kita maksud di dalam mata kuliah ini adalah sebuah agama. Agama yang kita tahu selama ini, yaitu agama Islam. Yaitu sebuah sistem keyakinan, nilai-nilai, dan praktis yang didasarkan pada perintah Allah, yang didasarkan pada wahyu Allah, yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya, dan di situ wahyu-wahyu itu dikumpulkan gitu ya di dalam Al-Quran gitu ya, dan kemudian dilengkapi dengan sunnah, dan kemudian juga dilengkapi lagi dengan penafsiran dari para ulama selama berabad-abad gitu ya. Jadi itu yang kita maksud dengan Islam, sebuah sistem keyakinan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang didasarkan pada Quran, sunnah, dan interpretasi para ulama selama berabad-abad itu. Nah, interpretasi para ulama selama berabad-abad ini kan yang kita kenal dengan istilah fikih gitu ya. Fikih itu ilmu tentang kumpulan pendapat para ulama yang merupakan hasil interpretasi mereka terhadap Quran dan Sunnah. Nah, baik teman-teman sekalian, gitu ya. Namun demikian di mata kuliah ini kita nggak akan melihat Islam semata-mata sebagai sebuah agama, tapi juga Islam akan kita lihat sebagai satu kesatuan institusi, gitu ya. Satu kesatuan institusi sosial, budaya, dan seterusnya, termasuk nanti juga ekonomi, yang akan mewarnai perilaku, preferensi kebijakan, dan juga capaian pembangunan. Gitu ya. Jadi nanti justru di mata kuliah ini kita ingin melihat bagaimana Islam itu sebagai sebuah agama tadi itu, gitu ya, terkait dengan capaian pembangunan. Oke, tentu saja nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Gimana itu menjelaskannya, Pak? Gitu ya. Dan pada dasarnya itulah bahasan kita selama 1 semester gitu. Tapi oke, kita lanjut dulu. Ngomong-ngomong tentang pembangunan, ya pertanyaannya apa yang dimaksud dengan pembangunan? Sebagian dari Anda mungkin sudah memahami ini. Kalau Anda mungkin sudah mahasiswa cukup senior, sudah mengambil mata kuliah lain, yaitu misalnya mata kuliah ekonomi bangunan. Tapi bagi sebagian Anda mungkin belum mengambil mata kuliah ini, karena mata kuliah itu ya, ekonomi bangunan, karena ini kan tidak wajib ya. Ini bukan mata kuliah prasyarat. Nanti saya akan sampaikan di belakang apa sih prasyaratnya, dan saya yakin Anda sudah tahu gitu ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan economic development atau bangunan ekonomi? Jadi economic development is more than just increasing income. Ya, jadi pembangunan ekonomi itu bukan lebih dari sekedar menaikkan pendapatan per kapita misalnya. Atau kalau kita menyebutnya dengan PDB per kapita. Jadi yang dimaksud dengan economic development dalam hal ini adalah sebuah proses. Ya, sebuah proses
di mana gitu ya yang melalui proses itu gitu ya masyarakat berupaya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, kesejahteraan ini nanti maknanya bisa sempit maupun luas gitu ya, baik sekedar material saja ataupun material, sosial dan bahkan juga secara institusional. Kita akan diskusi lebih detail tentang ini di sesi-sesi berikutnya, termasuk tentang bagaimana pandangan Islam tentang pembangunan ekonomi, bagaimana konsep pembangunan ekonomi dalam ilmu ekonomi yang mainstream yang kita pelajari secara umum gitu. Dan nanti bagaimana perbandingannya, itu akan kita bahas nanti di sesi-sesi berikutnya. Tetapi yang sekarang adalah bahwa minimal kita tahu, Anda tahu, kita sepakat gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah sebuah proses. Sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, hampir semua, kalaupun nggak kita katakan semua ya, jadi hampir semua negara ingin mencapai, ingin mewujudkan pembangunan ekonomi itu. Karena mereka ingin mencapai kesejahteraan lebih tinggi. Terlepas dari nanti ada perbedaan pemaknaan tentang apa yang dimaksud dengan kesejahteraan lebih tinggi itu. Tapi sayangnya gitu ya, only some countries succeed. Hanya sebagian negara saja nanti yang sukses dalam pembangunan ekonomi mereka. Dan banyak yang gagal. Nah, karena itu teman-teman sekalian, gitu ya, dalam mata kuliah ini, gitu ya, kita akan membahas secara keseluruhan, gitu ya, secara cukup komprehensif, keterkaitan antara Islam dan pembangunan ekonomi tadi sebagai sebuah proses untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari Anda, Pak, emang kenapa Pak kita harus mengaitkan antara Islam dan pembangunan ekonomi? Terus kenapa kita harus belajar Islam dan pembangunan ekonomi? Gitu. Nah, terdapat paling nggak tiga alasan, ya. There are at least three objective reasons, ya, alasannya objektif gitu ya. Dan nanti juga saya akan berikan satu alasan subjektif gitu. Jadi terdapat tiga alasan objektif dan satu alasan subjektif tentang mengapa kita mempelajari hubungan antara Islam dan pembangunan ekonomi. Dan mengapa hubungan ini penting, gitu ya. Sehingga misalnya nih harus diajarkan di fakultas kita, di Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini. Nah, alasan-alasannya adalah pertama, gitu ya. Ini alasan yang objektif. Alasan objektif yang pertama adalah bahwa Islam is one of the world's largest and fastest growing religion. Bahwa Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dan agama yang tumbuh paling cepat, gitu ya. Jadi sekarang pengikut yang disebut sebagai Muslim itu mencapai lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia. Terlepas nanti mungkin di antara mereka ada yang sangat taat, ada yang ya taat, ada yang mungkin kurang taat gitu ya. Ada kalau pakai bahasa kita mungkin ada juga yang Islam KTP gitu ya. Tapi terlepas dari itu, ya jumlahnya itu mencapai lebih dari 1,9 miliar orang di seluruh dunia gitu ya. Dan tumbuh dengan cepat, mewarnai ya kehidupan kita semua di dunia gitu ya, di berbagai negara gitu ya. Jadi Islam mewarnai cara pandang mereka, nilai-nilai mereka, perilaku mereka, gitu ya, dalam jumlah yang besar. Nah, alasan kedua, teman-teman sekalian, oh masih lanjutannya ya, jadi masih lanjutannya itu. Nah, ini adalah beberapa data detail yang menunjukkan tentang posisi Islam tadi itu sebagai salah satu agama penting dunia, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang the fastest growing religion tadi, maka salah satu penjelasannya adalah karena tingkat fertility rate, ya, tingkat fertility di masyarakat Muslim itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain, masyarakat lain, gitu ya. Dan ini terjadi nggak cuma di satu wilayah gitu, tapi di semua wilayah gitu. Di semua wilayah itu, Anda perhatikan ini ada gambar yang di sebelah kiri. Jadi kalau Anda perhatikan gambar sebelah kiri ini, yang di blok ini, yang apa, yang hurufnya tebal ini adalah tingkat persentage fertility rates untuk Muslim. Sementara yang tidak dicetak tebal ini adalah fertility rate untuk yang bukan Muslim. Dan Anda lihat di Sub-Sahara Afrika, di Middle East, dan North Afrika, di North Amerika, Asia Pasifik, Eropa, yang dicetak tebal ini selalu lebih tinggi daripada yang tidak dicetak tebal. Gitu ya. Nah, jadi ya masuk akal tadi kalau kemudian Islam menjadi the fastest growing religion. Nah, dilihat dari usianya juga secara umum usia Muslim tadi itu relatif muda.
Jadi median age-nya, jadi Anda tahu median itu kan berarti titik tengah dari data gitu ya. Jadi titik tengah dari data, dilihat dari sisi usianya, ini yang di bold ini adalah yang Muslim ya. Anda lihat di berbagai wilayah ini selalu Muslim ini yang lebih rendah daripada yang selain Muslim. Nah, apa pesannya? Berarti fenomena ini bukan fenomena sebentar nih. Fenomena ini akan jadi fenomena yang lama. Karena apa? Mereka masih muda. Bukan yang sudah tua terus kemudian meninggal terus besok berubah ceritanya. Nggak gitu. Walaupun ya orang meninggal kan bisa kapan saja. Tapi dari sisi usia secara umum gitu ya, ini masih usia yang muda. Lebih muda daripada median age eh, masyarakat lain. Nah, satu lagi data saya kira menarik ya. Jadi ini adalah data yang menunjukkan bagaimana Muslims itu berkembang, bertambah gitu ya, sebagai share dari jumlah penduduk dunia gitu ya, dari tahun 2010 ke 2020 di berbagai belahan dunia ya. Kalau yang paling bawah ini kita lihat pada level dunia gitu ya. Pada level dunia pada tahun 2010 persentase penduduk Muslim dari total penduduk dunia adalah 23,9%. Pada tahun 2020 jumlahnya sudah mencapai, persentasenya sudah mencapai 25,6%. Nah, yang kedua, alasannya adalah bahwa Islam sebagai sebuah agama ini bukan hanya mengajarkan ritual, gitu ya. Tapi Islam juga agama yang mengajarkan hal-hal lain, termasuk hal-hal yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia, terkait dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Dalam bahasa yang sering disebut-sebut, Islam is a way of life. Islam sebagai jalan hidup. Pak, bukannya semua agama begitu? Enggak. Jadi nanti akan ada agama-agama tertentu yang misalnya ya hanya fokus pada ritual saja. Hubungan antara manusia dengan Tuhan. Mereka nggak mengajarkan secara detail bagaimana manusia harus berinteraksi satu dengan yang lain, bagaimana manusia harus mengatur kehidupan sosial mereka, bagaimana manusia harus mengatur kehidupan ekonomi mereka. Nah, Islam adalah agama yang secara komprehensif mengajarkan itu semua. Tentu saja nanti di situ ada detail-detail tertentu, ada perdebatan-perdebatan tertentu dana, tetapi secara umum gitu ya, ajaran Islam itu mencakup berbagai aspek dari hidup, termasuk aspek-aspek yang terkait dengan persoalan-persoalan ekonomi. Dan kalau kemudian nanti dilihat lebih detail, Islam itu antara lain mendorong kesejahteraan ekonomi, gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang mengapa relevan bicara antara Islam sebagai agama dengan pembangunan ekonomi, karena Islam sebagai sebuah agama membicarakan itu, bahwa ajaran Islam menyangkut itu, gitu. Nah, itu alasan kedua. Jadi Islamic teachings go beyond rituals. Nah, alasan ketiga, nah tapi ini paradoks ya. Alasan ketiganya adalah gitu ya, the paradox of principle and reality, bahwa meskipun di satu sisi Islam mengajarkan tentang berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi dan di situ mempromosikan kesejahteraan, tetapi ternyata gitu ya, ternyata jadi while Islam promotes welfare, equity, and prosperity, many Muslim countries remain in the developing or least developed category. Jadi masih banyak negara Muslim yang termasuk kategori sedang berkembang atau bahkan terbelakang. Gitu. Nanti kita akan diskusi ini di pertemuan ketiga. Di minggu ketiga kita akan membahas tentang data-data ya, yang menunjukkan capaian pembangunan ekonomi di negara Muslim itu dibandingkan negara-negara lain. Gitu. Tapi sekarang bisa kita tegaskan bahwa situasinya seperti itu. Jadi berbeda dengan bahwa ketika di satu sisi Islam tadi ya menekankan tentang pentingnya kesejahteraan dan saudara-saudara, itu nanti ini poin ini sebagian yang kita bahas di pertemuan kedua. Seperti apa sih ajaran Islam tentang kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi pada waktu yang sama, gitu ya, banyak negara Muslim itu merupakan negara yang sedang berkembang atau bahkan negara yang terbelakang. Pak, sebentar Pak. Apa yang dimaksud dengan negara Muslim? Siapa saja mereka? Gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika saya bicara tentang negara Muslim dalam hal ini, maka yang saya maksud sebagai negara Muslim adalah negara-negara yang wilayahnya itu berpenduduk mayoritas Muslim, gitu. Nah, secara sederhana ini bisa diwakili oleh negara-negara anggota OKI, website OIC, gitu, Organization of Islamic Cooperation. Dan di sini akan ada 57 negara yang merupakan negara anggota OIC. Dan nanti juga ada negara-negara lain yang merupakan observer gitu ya, atau pengamat. Kalian sekarang alasan yang subjektif.
Apa alasan subjektif kita perlu mempelajari Islam and Economic Development? Nah, ini alasannya. The subjective reason is grown in our own context, gitu ya. We, you and me, ya Anda semua, kita semua, now live in Indonesia, gitu ya. Ini karena Anda semua adalah mahasiswa kelas reguler dari Indonesia semua. Kalau di kelas IUP, sebagian mungkin bukan orang Indonesia, tapi saya bisa mengatakan bahwa Anda pun sekarang sedang ada di Indonesia, gitu ya. Walaupun dia mungkin bukan warga negara Indonesia. Jadi we, you, and me now live in Indonesia. Dan Indonesia adalah negara, tadi saya tegaskan, the largest Muslim population in the world, gitu ya. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar dunia, and one that is still classified as developing country. Dan Indonesia adalah negara yang masih termasuk dalam kategori negara berkembang. Maka menjadi sangat relevan bagi kita untuk membahas tentang hubungan antara Islam dan ekonomi. Kenapa? Karena kita adalah bagian dari itu. Gitu ya, kita di Indonesia ini bagian dari itu, bagian dari masyarakat Muslim tadi, gitu, dengan Muslim mayoritas terbesar di dunia, gitu ya. Dan kedua, kita adalah juga negara berkembang. Nah, sebelah kanan ini sedikit data lah tentang posisi kita. Jadi kita, kalau menurut data dari PU Research Center ini, adalah negara dengan populasi Muslim mayoritas terbesar di dunia. Oke, teman-teman sekalian, saya sudah membahas tadi 4 alasan mengapa kita perlu belajar tentang Islam dan pembangunan ekonomi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjutkan? Silakan teman-teman. Ya, Mbak Amel. Baik, apakah suara saya terdengar, J, Pak? Ya, jelas. Ya, baik, Pak. Mohon izin bertanya, Pak. Tadi pada alasan ketiga, paradox and reality. Nah, dijelaskan bahwa dalam Islam itu punya konsep bagaimana dalam pembangunan ekonomi, tetapi dalam realitanya, bahkan banyak negara Muslim yang ternyata em, masih masuk dalam kategori berkembang. Apakah ini karena pengukuran negara berkembang dan maju itu secara Islam dan pembangunan ekonomi itu berbeda atau seperti apa ya, Pak? Terima Baik, kasih. oke. Pertama, tentang apakah Islam punya konsep tentang bangunan, gitu ya. Kita akan bahas itu di pertemuan kedua, gitu ya. Akan ada nanti sesi di mana kita diskusi tentang seperti apa sih konsep pembangunan ekonomi di dalam Islam. Dan nanti kita dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi dalam ekonomi, ilmu ekonomi mainstream secara keseluruhan gitu ya. Nah oke, kita bahas. Sehingga hari ini nggak akan kita bahas lebih detail. Terus kedua, tentang apa tadi, kenapa kok capaiannya lebih rendah? Apakah ini karena indikatornya yang berbeda? Gitu. Nah, kita akan bahas ini di pertemuan ketiga dan keempat. Gitu ya. Jadi ketika kita nanti membandingkan antara capaian pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim dan negara-negara lain, kita akan menggunakan di sesi ketiga, di week ketiga, kita akan menggunakan indikator-indikator baku yang memang digunakan oleh para ekonom. Misalnya yang paling sederhana adalah PDB per kapita. Gitu ya. PDB per kapita adalah indikator yang sering digunakan oleh para ekonom untuk menunjukkan capaian kesejahteraan ekonomi gitu. Lalu kemudian misalnya Human Development Index, indeks pembangunan manusia, dan seterusnya. Nanti di chapter di sesi ketiga kita akan mendiskusikan itu dengan menggunakan indikator-indikator yang baku, yang standar yang bisa digunakan oleh para ekonom, gitu ya. Nah, tetapi tentu saja mungkin akan ada pertanyaan, Pak, jangan-jangan ini karena indikator yang memang tidak bisa mengakomodir gagasan Islam, gitu. Maka kita juga akan membahas pengukuran-pengukuran capaian bangunan ekonomi itu dengan menggunakan indikator-indikator alternatif. Di pertemuan keempat, di week keempat kita akan membahas misalnya Islamic Ecosystem, ada yang namanya salah, Economic Islamicity Index, misalnya gitu ya. Jadi indeks keislaman ekonomi, yang itu merupakan sebuah indikator alternatif tentang capaian bangunan ekonomi, yang kata penulisnya, diklaim oleh penulisnya sebagai satu indeks yang turun dari nilai Islam misalnya. Lalu ada yang namanya nanti indeks-indeks lain, Islamic Human Development Index dan seterusnya, yang sekali lagi diklaim oleh penulisnya, penulis yang lain gitu ya, sebagai indikator yang turunkan dari nilai Islam. Nah, di pertemuan keempat nanti kita akan lihat kalau menggunakan indikator-indikator alternatif seperti itu, di mana posisi negara-negara Muslim? Apakah terus jadi lebih tinggi? Gitu. Gimana sih lebih tinggi nggak, Pak? Nah, nanti ada tunggu aja sampai sesi keempat, gitu ya. Nah, tapi saya kasih bocorannya deh biar nggak penasaran. Jadi ternyata
ketika kita lihat dengan indikator-indikator apa itu baku, indikator standar yang sering digunakan oleh para ekonom, maupun diukur dengan indikator-indikator alternatif, posisi negara Muslim itu tadi itu posisinya itu di tengah atau di belakang gitu. Sehingga tadi masih valid argumen tadi yang kita mengatakan bahwa ada paradoks itu bahwa ternyata capaian negara-negara Muslim itu dari sisi ekonomi, dari sisi pembangunannya masih belum seperti yang diharapkan. Mereka berkembang atau bahkan terbelakang. Baik menggunakan indikator yang baku gitu maupun indikator-indikator alternatif. Oke, terima kasih Mbak Amel pertanyaannya. Ada lagi, tadi ada yang mengangkat tangan lagi. Mbak Emma, silakan. Tadi saya ya tadi sudah dijelaskan oleh Bapak terkait dengan kenapa Islam dan ekonomi dikaitkan gitu. Ada beberapa alasan tadi yang dijelaskan oleh Bapak, ada 4 kalau nggak salah. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini yaitu Islam bukan negara ritual, tapi negara yang mengatur kehidupan masyarakatnya begitu Pak. Nah, sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa ekonomi Islam baru-baru ini booming, Pak. Belum belum se-booming ekonomi pada umumnya gitu. Nah, pertanyaan saya di sini ada dua, Pak. Sebenarnya apa sih tantangan umat Islam? Kenapa belum maksimal bisa menerapkan ekonomi Islam itu sendiri? Dan yang kedua itu tadi ada beberapa negara yang mayoritas Islam itu lebih dari 10 tadi dijelaskan. Nah, ini sebenarnya merupakan apa ya? Bisa dikatakan bahwa power yang sangat besar untuk negara Islam di dunia gitu. Sedangkan seperti yang kita lihat sekarang bahwa konflik di Palestina itu belum bisa terselesaikan gitu, Pak. Kenapa apa sih kenapa negara Islam belum bisa menyatukan suaranya untuk bisa menyelesaikan konflik yang ada di Palestina itu, Pak. Itu sih Baik, oke, terima yang kasih pertanyaannya. Semua iya. pertanyaan ini akan dijawab dalam pertemuan kedua, ketiga, keempat, sampai dengan pertemuan ke-14. Gitu. Ya, contoh tadi ketika Mbak Emma menyebutkan tentang konflik. Kita akan punya sesi ke-8 yang membahas isu-isu khusus terkait dengan bangunan ekonomi, yaitu terkait dengan security, peace, and political stability gitu ya. Jadi yang terkait dengan apa keamanan, kemudian perdamaian dan apa stabilitas politik. Kita akan bahas itu di sesi ke-8. Lalu kemudian ketika tadi pertanyaan, kenapa kok negara-negara Muslim belum bisa mencapai pembangunan ekonomi seperti yang diharapkan gitu ya? Nah nanti itu justru itu adalah salah satu bagian yang akan kita bahas secara detail dengan menggunakan beberapa kerangka teori di pertemuan kelima dan keenam, gitu ya. Oke, nanti ada waktunya. Kemudian terkait dengan seperti apa sih implementasi ekonomi Islam, gitu ya? Ada satu sesi yang akan bahas misalnya tentang implementasi ajaran Islam terkait dengan ekonomi, khususnya di bidang keuangan. Kita akan bahas itu di salah satu sesi nanti tentang apa itu financial stability, ya gitu dan seterusnya, gitu ya. Jadi jangan khawatir, pertanyaan itu akan terjawab 1 semester ke depan, gitu ya. Gambaran tentang apa mata kuliah kita ya, jadi our course description, gitu. Nah ini teman-teman sekalian, jadi mata kuliah ini akan membahas eh eh, ya, jadi mata kuliah ini akan membahas ini ya, discuss, examine the relationship between Islam and economic development in Muslim majority countries through a political economy lens. Jadi kita akan menggunakan perspektif ekonomi politik. Jadi mata kuliah ini akan menekankan analisis positif over normative evaluation. Maksudnya gimana? Jadi mata kuliah ini bukan pelajaran agama nih gitu. Jadi mata kuliah ini bukan mata kuliah tentang ajaran agama terkait dengan ekonomi gitu. Enggak gitu ya. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah yang sifatnya positif analisis, bisa tentang apa adanya gitu, gitu ya, dan bukan yang apa yang seharusnya. Kalau kita orang ekonomi kan ada namanya positif economic analysis, ada yang namanya normatif economic analysis. Jadi kita akan bicara pada ranah positif economic analysis, ya, dan kita akan fokus pada diskusi-diskusi yang uncover, membahas, membuka gitu, ya, the rational and institutional dynamics that shape development outcomes in this society. Jadi kita akan bahas tentang gimana sih ceritanya, penjelasan logisnya, terus gimana sih dinamika institusionalnya sehingga kemudian itu semua mewarnai capaian pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim, gitu ya. Jadi kita tidak akan membahas ajaran Islam sebagai preskriptif doktrin, kita nggak akan bahas tentang misalnya nih saya menyampaikan pada Anda ini loh ajaran Islam gitu ya, mari kita laksanakan. Bukan begitu mata kuliah kita. Tetapi di dalam mata kuliah ini kita akan melihat ajaran Islam itu sebagai sebuah kekuatan, sebagai sebuah elemen kontekstual yang bisa mewarnai, ya, bisa mengaruhi cara berpikir aktor-aktor ekonomi,
sikap mereka, dan kemudian juga akan mempengaruhi terbentuknya mengambil mata kuliah ini bisa beragam latar belakangnya, bahkan termasuk juga mahasiswa kalau untuk kelas internasional bisa termasuk juga mahasiswa dari negara lain, gitu ya. Jadi ini kelas terbuka untuk siapapun, gitu ya. Nah, di dalam mata kuliah ini penekanannya pada conceptual understanding. So the emphasis is placed on conceptual understanding of key issues. Jadi saya akan menekankan pada pemahaman konseptual Anda tentang isu-isu tertentu, bukan pada kedalaman analitis, misalnya pada kedalaman pemahaman tentang regresi data panel, misalnya, atau regresi data time series, atau apapun gitu ya. Itu tetap tidak terhindarkan dalam batas tertentu nanti akan muncul, tetapi kita minimalkan, gitu ya. Kita minimalkan dan yang sedikit lebih mudah bagi Anda untuk memahaminya, gitu ya. Karena nanti background Anda kan bagi, tapi juga ada yang mungkin baru mahasiswa semester 3, 5 secara umum, secara perspektif, memahami konsep-konsep kunci dan prinsip-prinsip pembangunan ekonomi dari sudut pandang Islam maupun sudut pandang mainstream economics, gitu. Kemudian apply development indicators to compare development performance across Muslim and other countries. Jadi Anda nanti diajak untuk melihat kalau pakai indikator ini seperti apa, indikator PDB per kapita, seperti apa gambarannya, negara Muslim dan negara bukan Muslim, kalau menggunakan indikator Human Development Index seperti apa, dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang ketiga tujuannya adalah Anda bisa to apply political economy perspective to examine the rationally and institutional dynamics that shape development outcomes in Muslim societies. Gitu. Nah, tadi Anda bisa menggunakan teori-teori yang tadi akan terdiskusikan itu untuk bisa menjelaskan gimana sih ceritanya gitu ya. Faktor-faktor apa, dinamika seperti apa yang kemudian berpengaruh terhadap capaian bangun ekonomi di negara Muslim. Itu. Lalu yang keempat adalah understand empirical studies gitu ya on the relationship between Islam and economic development. Dan terakhir adalah ini yang tadi topik-topik khusus analyze track issues on the relationship between Islam and economic development gitu ya, dengan topik-topik yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, oke, inilah course objektif kita, teman-teman sekalian ya. Jadi ini nanti secara detail ini Anda bisa baca di apa itu rencana studi kita di RPKPS mata kuliah ini, termasuk nanti di sana bisa Anda baca lebih detail tentang bagaimana penilaian di mata kuliah ini, lalu kemudian dan ketentuan-ketentuan lain lah gitu ya. Juga daftar mata kuliahnya, daftar apa itu? Daftar bacaannya ya. Jadi apa yang nanti harus Anda baca di mata kuliah ini adalah daftar bacaan kita gitu ya. Jadi ini langsung dari ini. Jadi akan ada prescribed readingnya dari modul yang sudah saya siapkan, Islam and Economic Development Teaching modul. Ini masih draft buku gitu ya. Kemudian ada bacaan-bacaan dari jurnal-jurnal ya, jurnal-jurnal yang nanti akan kita bahas pada pekan-pekan tertentu, pada sesi pertemuan tertentu. Nah, ini adalah bacaan-bacaan yang sifatnya pengayaan untuk mendorong Anda belajar lebih dalam, lebih dari sekedar yang didapatkan dari buku atau dari modul gitu. Dan ini pada umumnya adalah analisis-analisis yang nanti terkait langsung dengan diskusi kita gitu ya. Jadi ini yang akan kita bahas nanti. Nah, Anda lihat rencana studi kita selama satu semester, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke 14 gitu. Nah, saya kira karena waktu mungkin tidak perlu saya bahas satu persatu sekarang gitu. Baik, itu teman-teman sekalian. Baik, demikianlah teman-teman sekalian sesi pertama kita hari ini. Terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Semoga bermanfaat dan semoga mendorong Anda untuk lebih semangat mengikuti kuliah kita sampai dengan pertemuan terakhir nanti di pertemuan ke-14 gitu ya. Mudah-mudahan sukses. Kita tentu saja berharap bahwa Anda mendapatkan ilmu yang diharapkan. Kedua, bisa tadi ya mengaplikasikan dan mencapai course objektif seperti yang saya sebutkan. Dan yang ketiga tentu saja terakhir adalah Anda dapat nilai yang bagus gitu. Nah, tapi itu tergantung Anda sendiri, bukan tergantung pada saya selaku dosen. Oke, terima kasih. Selamat pagi, sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.